Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri Bidawati. Nomor absen saya 10. Saya dari kelas 10-1. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tentang mind map saya di bab 1 dan bab 2. Nah, ini adalah mind map saya di bab 1. Bab 1 berisi tentang besaran dan satuan. Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur, serta memiliki nilai dan satuan. Sementara itu, satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Dalam satuan, kita mengenal yang namanya satuan internasional, yaitu satuan yang telah distandarisasi dan diakui penggunaannya oleh internasional. Nah, berdasarkan satuannya, besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Satuan besaran pokok disebut satuan pokok yang telah diterapkan dan telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Besaran pokok sifatnya bebas, artinya tidak tergantung pada besaran pokok dan yang lain. Berikut disajikan beberapa besaran pokok. Terdapat meter, kilogram, second, ampere, kandela, kelvin. Sekarang kita beralih ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang disusun dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Misalnya, satuan turunan dari luas. Luas itu diperoleh dengan mengalihkan panjang dan lebar suatu bangun. Nah, panjang dan lebar itu satuan pokoknya kan meter. Jadi, satuan turunan luas adalah luas panjang kali lebar. Sama dengan meter kali meter dan hasilnya menjadi meter kuadrat. Nah, sampai saat ini paham kan? Dan di sini saya ada beberapa contoh dari besaran turunan. Contohnya adalah meter kuadrat, ms-1, ms-2, kg, ms-2, kg, m-1, s-2, kg, m kuadrat, s-2. Nah, sekarang kita beralih ke alat ukur. Saat kita mempunyai besaran dan satuan, kita juga pasti memiliki alat ukur untuk mengukur tersebut. Di sini terdapat penggaris. Penggaris adalah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu barang, dan satuan di penggaris biasanya menggunakan cm. Di sini juga terdapat timbangan. Timbangan adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu berat dari suatu benda. Biasanya, timbangan banyak sekali digunakan di toko-toko untuk mengukur beras dan lain-lain. Selain itu, di sini juga terdapat termometer. Termometer adalah alat ukur untuk mengukur suhu, baik suhu udara maupun suhu air. Satuan umum yang digunakan adalah Celsius. Cara penggunaan termometer biasanya bekerja berdasarkan perubahan kualitas fisik. Ketika temperaturnya berubah, jadi bisa berdasarkan pembuaian. Termometer air raksa, perubahan resistivitas, perubahan kuantitas listrik atau termokouple, radiasi bahan atau termometer temperatur tinggi. Di sini juga terdapat stopwatch atau jam. Stopwatch adalah alat ukur untuk mengukur waktu. Jadi, stopwatch itu sering sekali digunakan untuk berolahraga. Jadi, ketika kita berolahraga, kita bisa menghitung berapa lama kita berolahraga dan kita bisa menghitung kalori kita. Atau stopwatch bisa digunakan ketika kita sedang melakukan suatu kegiatan yang harus dihitung. Karena stopwatch itu stopwatch itu kan kayak berdetik gitu kan. Jadi stopwatch itu sangat sering kali digunakan karena penggunaannya sangat mudah. Dan terakhir,
Di sini terdapat namanya, dan di sini terdapat ohmmeter. Ohmmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik yang merupakan suatu daya yang mampu menahan aliran listrik pada konduktor. Alat tersebut menggunakan galvanometer untuk melihat besarannya. Arus listrik yang digunakan kemudian dikalibrasi ke satuan ohm. Oke, kita akan beralih ke bab 2. Nah, jadi kali ini saya akan membahas atau menerangkan mengenai vektor di bab 2 ini. Perpindahan itu termasuk dalam besaran vektor. Squat. Perpindahan ditentukan oleh kedudukan awal dan kedudukan akhir, serta dapat bertanda positif maupun negatif bergantung pada arah perpindahannya. Satu, metode grafis. Metode yang pertama adalah metode grafis. Metode grafis adalah metode yang digunakan untuk menentukan besar resultan vektor dengan mengukurnya. Panjang resultan vektor dapat diukur menggunakan mistar atau penggaris, sedangkan besar sudut vektor atau arah vektor diukur menggunakan busur derajat. Perlu kamu ingat bahwa pengukuran besar resultan vektor menggunakan metode grafis harus berdasarkan skala dan besar sudut yang tepat. Aturan menentukan besar dan arah resultan vektor dengan metode grafis. Arah acuan vektor ditentukan berdasarkan sumbu X positif. Sudut vektor akan bernilai positif jika diukur berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan akan bernilai negatif jika diukur searah putaran jarum jam. Panjang vektor digambarkan menggunakan skala panjang yang sesuai. Misalnya, untuk vektor gaya yang besar nilainya 10N jika digambar dengan panjang 1 cm, maka untuk vektor gaya 20N harus digambar dengan panjang 2 cm. Adapun arah vektor dapat diukur menggunakan busur derajat. Resultan vektor dari dua arah atau lebih vektor dapat digambarkan dengan menggunakan metode poligon atau skema. Yang kedua adalah metode analitis. Metode analitis adalah metode yang digunakan untuk menentukan besar resultan vektor secara matematis dengan menggunakan rumus. Adapun rumus yang digunakan menggunakan rumus kosinus atau cos untuk menentukan besar resultan vektor dan rumus sinus atau sin untuk menentukan arah resultan vektor. Dan metode yang terakhir adalah metode uraian. Metode penjumlahan vektor yang terakhir adalah metode penguraian. Pada materi sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang besaran. Cara untuk menggunakan metode penguraian adalah menguraikan terlebih dahulu vektor-vektor tersebut menjadi komponen vektor pada sumbu X dan komponen vektor pada sumbu Y di koordinat kartesius. Setelah kita menguraikan vektor-vektor tersebut menjadi komponen vektor, barulah kita bisa mencari besar resultan vektornya, yaitu dengan menggunakan rumus dan arah resultan vektornya dengan rumus. Jadi, itu adalah sedikit rangkaian materi dari saya di bab 1 dan bab 2. Terima kasih.